la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji Allah, Tuhan senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya berada di SMA Kartika ini dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai pengawas pembina di sekolah ini. Nah, baik Pak Kapsek, Ibu Wakasek, sebentar kita wawancara kilas balik atau dikatakan juga refleksi apa-apa capaian di sekolah nanti bisa kita kemukakan baik dari segi akademik maupun non akademik. Khususnya misalnya sekolah ini kan ditunjuk sebagai sasaran pembelajaran mendalam karena mendapatkan bos kinerja. Ya. Nah, itu saya mau ketahui dulu apakah kepala sekolah nanti bisa memberikan jelasan itu sama Pak Ibu Wakasek ya. Mengenai penerapan pembelajaran mendalam di sini atau implementasi pembelajaran mendalam di sini sudah sejauh mana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Khususnya untuk pelaksanaan atau implementasi daripada pembelajaran mendalam di SMA 3 sudah berjalan dengan baik, apalagi 3 guru kami bahkan Wakasek kurikulum termasuk kami kepala sekolah sudah diberikan pelatihan khususnya untuk penerapan dalam pembelajaran mendalam, sehingga sedikit banyaknya mungkin belum begitu maksimal, tetapi ya istilahnya kami sudah melaksanakan atau mengimplementasikan daripada kurikulum mendalam ini. Bisa tambah? Iya, kalau terkait dari proses pembelajaran itu sendiri, Pak, pembelajaran mendalam di sini, alhamdulillah guru-guru sudah mulai berproses karena kami yang ikut pelatihan itu sudah melakukan penyembasan kepada guru-guru. Jadi beberapa guru sudah mulai menerapkan sedikit demi sedikit, terutama bagaimana konsep memahami, kemudian mengaplikasikan dan melakukan refleksi dalam proses pembelajaran. Dan yang paling penting adalah guru-guru kami di sini sudah lebih memahami terkait dengan bagaimana cara menerapkan atau murid bisa memahami pembelajaran itu sendiri, yaitu dengan melakukan pembelajaran yang lebih kontekstual atau yang selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata, seperti itu, Pak. Apakah sudah pernah diobservasi atau dimonitor teman-teman guru menerapkan pembelajaran mendalam? Iya, kalau observasinya kemarin sudah, Pak. Iya, ada sudah, iya, tapi tidak semua, Pak. Seperti apa sih itu yang sudah? Gimana? Iya, kalau yang diobservasi kemarin alhamdulillah sudah menerapkan terkait dengan pengalaman belajar, yaitu memahami. Jadi guru sudah menerapkan pengalaman belajar memahami kepada anak-anak, yaitu salah satunya dengan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, seperti itu. Yang kemudian yang kedua, guru sudah melakukan kegiatan mengaplikasi dalam proses pembelajaran, di mana anak-anak digiring untuk mengaplikasikan pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas agar mereka lebih mengetahui atau pembelajaran lebih mendalam, khususnya materi yang kemarin diobservasi itu makroekonomi. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan merefleksi. Jadi guru-guru juga sudah mengaplikasikan terkait dengan refleksi, bahwa di setiap pembelajaran itu harus murid melakukan refleksi agar berdampak ke depannya. Misalnya pembelajaran ke depannya harus dilakukan seperti apa, kemudian dari proses pembelajaran tadi berjalan seperti apa, dan seterusnya, seperti itu. Nah, dan saya tambahkan Pak, bahwa itu juga itu melakukan pembelajaran di kelas itu dengan pendekatan yang secara pendekatan kepada anak-anak untuk lebih memahami daripada materi-materi yang akan diajar. Terus bagaimana dengan aspek kita tentang penggunaan kerangka pembelajaran, misalnya dari
praktek pedagogisnya, kemudian kemitraannya, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Bagaimana teman-teman menerapkan itu di dalam kelas? Iya, kalau praktek pedagogis sendiri Pak tertuang dalam perangkat pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya, yaitu model dan metode yang akan diterapkan di dalam kelas itu sudah sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian terkait dengan lingkungan belajar di sini banyak Pak, karena kadang siswa belajar dalam kelas, kadang di luar kelas, kadang juga siswa digiring untuk melakukan pembelajaran literasi digital menggunakan link yang disebar oleh guru-guru mapel di grup WA masing-masing mapel. Kemudian untuk terkait dengan pemanfaatan digital, jadi alhamdulillah guru-guru dalam proses pembelajaran sudah menggunakan digitalisasi baik dari penyampaian materi, pengumpulan tugas-tugas ataupun dengan melakukan refleksi. Seperti itu. Kalau kemitraan itu sendiri Pak, belum semua mapel melakukan kemitraan, pembelajaran dengan kemitraan karena mungkin dihubungkan dengan materinya. Iya. Kalau kemarin kami fisika, kemitraan kami itu kami gunakan lingkungan masyarakat, yaitu pasar Pak. Jadi kami mengirim anak-anak untuk melakukan observasi di pasar terkait dengan alat ukur yang digunakan orang-orang di pasar di kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya. Oke. Tadi kan saya tanya bahwa apakah kita sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran di dalam kelas, khusus pembelajaran mendalam ini. Nah, tentu kan sudah ada hasilnya itu. Nah, apakah kita tindak lanjuti hasilnya? Misalnya kita menggunakan langkah-langkah inquiry kolaboratif ya dalam mendeteksi sudah sejauh mana ketercapaiannya teman-teman di sekolah, khususnya penerapan pembelajaran mendalam. Misalnya tadi itu kita sudah di situ nanti kan bisa teridentifikasi apa kesenjangan yang ada, apakah masih ada kesenjangan di situ ya. Misalnya kalau ada kesenjangan dari apanya, misalnya dari kerangka itu apakah praktek pedagogisnya atau kerangka lingkungan belajar, pemanfaatan digital dan kemitraan. Nah itu kita identifikasi nanti di situ. Terus selanjutnya kalau langkah-langkah inquiry kolaboratif itu setelah akses atau identifikasi masuk ke tahap perencanaan, merencanakan apa yang bisa kita lakukan, programnya, solusinya, sehingga kesenjangan yang tadi terjadi ini di akses itu bisa kita rencanakan sehingga nanti akan. Setelah itu kita masuk ke implementasinya melaksanakan rencana ini tadi, misalnya penguatan workshop, misalnya praktek pedagogisnya. Nah, itu dimasukkan di implementasi. Setelah nanti itu masuk ke akhirnya adalah mesurnya, pengukuran refleksinya dengan change-nya di situ, ya penguatannya. Nah itu kita kalau nanti maksud saya monitnya itu kalau sudah selesai kita bisa tindak lanjuti nanti dengan menggunakan inquiry kolaboratif sehingga nanti kita bisa memastikan pembelajaran mendalam ini teman-teman sudah memahami tahap apa, mulai dari misalnya menghadirkan prinsipnya berkesadaran, bermakna dan menggerakkan, kemudian masuk kepada pengalaman belajarnya, apakah teman-teman guru sudah mulai tahap memahami aplikasi atau merefleksi. Demikian juga peserta didik kita sudah bisa lihat kan di situ di mana terjadi pengalaman belajarnya di situ. Dan teman-teman guru kita sudah tahu nanti di situ sudah sejauh mana penggunaan kerangka pembelajarannya. Apakah tempat-tempatnya dia sudah memanfaatkan itu. Nah, itu yang saya harapkan kita menggunakan langkah-langkah itu kolaboratif dalam menyelesaikan ini. Untuk intranya sudah kita masuk kepada kurikulernya ya. Bagaimana
kesiapannya kita di sini karena ini kan ada perubahan ya, dari misalnya dulu P5 menjadi co-kurikuler. Nah, co-kurikuler itu pemahamannya teman-teman sudah sejauh mana terhadap nanti kalau mau diimplementasikan ini co-kurikuler. Bisa memberikan penjelasan kasih atau silakan. Kalau untuk kegiatan kokurikuler kan perbedaannya kemarin Pak, kalau P5 itu ada temanya yang harus kita selesaikan. Tapi kalau di kegiatan kokurikuler ini kan dikembalikan ke sekolah masing-masing, disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh sekolah. Jadi sementara itu Pak, kami masih merancang kegiatan kokurikulernya seperti apa, tapi sebagai pendukung kegiatan kokurikuler itu kami sudah menerapkan beberapa kegiatan untuk menunjang juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dikaitkan dengan intrakurikuler, yaitu itu tadi terkait dengan kegiatan setiap hari Jumat itu di literasi kitab suci dan juga sholat duha berjamaah. Jadi kegiatan kokurikuler kami ini masih sederhana Pak, belum mencakup yang besar karena kami masih berpikir terkait dengan kokurikuler yang mencakup yang besar ini menjadi kebiasaan dulu Pak kokurikulernya yang nanti akan dikaitkan dengan intrakurikulernya anak-anak. Kemudian rencana itu juga masih ada kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di luar sekolah, tapi kami belum tahu apakah itu akan berjalan nanti atau bagaimana, tergantung dari kesepakatan orang tua seperti itu Pak. Iya. Terus itu kan kita tahu kokurikuler itu kan ada 3 cara ya. Nanti di situ kita apa yang kita pilih, apakah lintas mabel atau turun kebiasaan atau dengan cara lain. Tadi kita sudah bilang kokurikuler ini hanya sebatas kebiasaan saja ya. Tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang kita ke 7 kebiasaan Indonesia hebat. Kira-kira bagaimana di sekolah penerapannya kebiasaan anak Indonesia hebat ini sudah sejauh mana? Iya, kalau di SMA Kartika itu sendiri Pak, alhamdulillah berjalan dengan baik. Terutama guru BK kami itu Pak, untuk menerapkan salah satu bangun lebih pagi itu guru BK kami itu menghubungi guru orang tua untuk membangunkan anak-anak agar disiplin bangun pagi dan bisa tepat waktu datang ke sekolah. Kemudian terkait dengan olahraga, jadi setiap kemarin itu setiap pekan dilaksanakan senam Indonesia hebat seperti itu. Iya. Kemudian kami juga wali kelas juga selalu menyampaikan ke guru orang tua untuk anak-anak itu tidur lebih cepat di malam hari atau menghindari main HP di malam hari ataupun berkegiatan di luar rumah. Itu yang menjadi kebiasaan kami Pak di sekolah ini. Untuk 7 kebiasaan Indonesia hebat itu sementara itu yang kami lakukan dan akan berangsur lagi nanti ke depannya. Terus yang terakhir ini adalah tadi sudah pembelajaran mendalam penerapannya kemudian kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian kalau capaian-capaiannya sekolah ini apa saja misalnya dari akademik, apakah ada event-event yang diikuti dan prestasi ya. Ya, sebelum operasi kurikulum saya mungkin terangkan dulu karena saat ini gencar-gencarnya untuk ini tes kemampuan akademik sekarang, dan memang sebelumnya itu kami sudah laksanakan bimbingan, kami laksanakan sampai sekarang masih berjalan untuk mempersiapkan bimbingan di tanggal 3, pelaksanaan hari di tanggal 3. Tapi sebelumnya juga kami memang sudah laksanakan gratis dari semua siswa untuk pelaksanaan bimbingan UTBK untuk peningkatan akademik. Nah, sehingga ya, hasilnya tidak bisa lihat sendiri, yang bebas tes dan yang untuk tes itu tahun lalu ya memuaskan untuk 100 orang. Mungkin ditambahkan ya. Kalau
kalau terkait dengan akademik yang lain Pak, alhamdulillah siswa kami itu baru-baru ini sampai ke tingkat provinsi Olimpiade Sains, itu sampai ke tingkat provinsi, dan pada saat seleksi provinsi gubernur di situ Pak. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut ini alhamdulillah kami sudah bisa menembus sampai provinsi Pak. Iya, karena itu juga salah satu kegiatan yang kami lakukan yaitu adanya bimbingan khusus untuk anak-anak yang mengikuti Olimpiade Sains. Kemudian terkait lagi dengan akademik, kemarin juga ada beberapa kegiatan atau cabang lomba yang diikuti oleh siswa kita. Di situ di bidang fisika dan matematika kalau saya tidak salah ada yang mendapat medali perunggu Pak di Olimpiade yang dilaksanakan OSI kalau saya tidak salah. Kemudian dari segi bahasa Jepang kemarin juara 1 untuk bernyanyi lagu bahasa Jepang. Kemudian dari kegiatan seni, alhamdulillah seni juga banyak sekali medali yang disumbangkan Pak, lebih 15 medali kemarin yang disumbangkan oleh anak-anak dari berbagai bidang kategori mewakili Kota Makassar di lantai. Terima kasih sesudahnya Umar dan kita laksanakan diskusi pada ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.